Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang program belanja menggunakan if. Nah, yang dimana di sini adalah tampilan programnya ketika dijalankan, yang dimana di sini ditampilkan label, kemudian ada text box, kemudian ada button. Nah, di sini kita akan coba menjalankan programnya. Di sini ada nama barang, maka kita akan memasukkan nama barang yang akan kita beli. Misalnya kita ingin membeli sebuah laptop Acer dengan harga satuannya itu 6.600.000. Nah, kita akan membeli sebanyak satu item. Maka di sini kita akan langsung mengklik enter. Nah, di sini akan menampilkan total harga, kemudian kita juga mendapatkan diskon. Setelah itu ada total bayar yang akan kita bayarkan, dan kita akan mendapatkan bonus kaos. Nah, selain itu di sini juga setelah program dijalankan, maka tampilan background yang tadinya default akan berubah warna. Nah, selain itu di sini ada fitur reset, button reset, yang dimana semisalnya ada kesalahan untuk menginput data, maka kita tinggal mengklik tombol reset, yang dimana nantinya akan mengclearkan input yang telah dimasukkan tadi. Nah, setelah itu ada juga fitur lain, yang dimana apabila ada salah satu label yang tidak terisi, contohnya kita akan membeli laptop tadi. Setelah itu kita tidak memasukkan harga satuan, namun hanya langsung memasukkan jumlah item. Nah, di sini maka akan terjadi peringatan bahwasanya inputan tidak boleh kosong, dan background tadi menjadi berubah berwarna merah. Nah, setelah itu di sini ada button selesai, yang dimana ketika kita klik maka programnya juga akan selesai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingannya, yang dimana di sini menggunakan keypress, yang mana keypress ini adalah ketika kita akan menekan enter, maka akan ngebuat programnya itu menampilkan outputnya. Setelah itu di sini menggunakan CHRW ini, yang mana ini merupakan keycard untuk button enter, tombol enter. Nah, setelah itu di sini apabila nama teks barang, kemudian harga satuan dan jumlah tadi kosong, maka nantinya background colornya akan berubah menjadi warna merah, dan akan menampilkan message box yang bertuliskan peringatan bahwasanya inputan tidak boleh kosong. Nah, setelah itu di sini akan menampilkan background untuk menu. Setelah itu variabel harga dengan tipe datanya integer. Nah, setelah itu variabel total dan diskon serta bayar menggunakan tipe data double. Nah, begitu juga dengan variabel bonus yang menggunakan tipe data string. Nah, setelah itu di sini harga sama dengan teks harga satuan. Setelah itu menampilkan jumlah total. Nah, di sini apabila totalnya sebesar 500.000, maka akan mendapatkan diskon 20%, yang mana diskon tadi 0,2 dikali total, maka akan mendapatkan bonus kaos. Begitu juga dengan selanjutnya. Nah, setelah itu kemudian ada codingan untuk button resetnya, yang dimana ketika nanti kita menekan tombol reset, maka
akan menghapus atau membersihkan tampilan pada program agar menjadi ke tampilan defaultnya. Apabila terjadi kesalahan pada inputan data, maka kita menggunakan button reset ini. Nah, setelah itu ada button selesai, yang dimana apabila kita klik maka programnya juga selesai. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang program select cache, yang dimana ketika programnya dijalankan maka akan terdapat tampilan seperti ini, yang dimana di sini terdiri dari label, kemudian ada kemudian ada text box, kemudian ada combo box, kemudian ada checkbox. Nah, kemudian di sini ada grup box, yang dimana terdiri dari text box dan juga button. Nah, di sini kita akan coba jalankan. Nah, yang dimana kita akan memilih paket hosting terlebih dahulu. Semisal kita memilih paket hosting medium. Nah, akan terlihat di sini harga hosting tersebut. Nah, setelah itu apabila kita ingin menggunakan domain, maka kita akan mengklik checkbox ini. Maka di sini akan tertampil combo box dan juga text box, yang dimana kita akan pilih salah satu domainnya. Setelah itu akan muncul harga dari domain. Nah, setelah itu kita akan masuk ke masa aktif. Misalnya kita ingin memakai selama 12 bulan. Maka kita akan mengklik button hitung. Nah, akan ditampilkan bahwasanya jumlah bayar yang harus kita bayar adalah 1.588.000. Nah, setelah itu kita akan mengklik tombol selesai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingan atau program dari select cache tersebut. Nah, dimana pertama kita akan mendeklarasikan variabel untuk menampung harga hosting dan harga domain. Yang dimana variabel hosting dan harga domain ini menggunakan tipe data integer. Nah, setelah itu di sini kita akan menampilkan select cache-nya, yang dimana terdapat tampilan untuk list hosting tersebut disertai dengan harga hosting, kemudian begitu juga dengan list domainnya. Yang di sini juga ditampilkan jenis domainnya dan juga harga domainnya. Nah, setelah itu di sini kita akan menggunakan checkbox button tadi, yang dimana jika kondisi checkbox dicek maka akan memunculkan tampilan pilihan domain. Nah, apabila kondisinya tidak dicek, maka dia akan menghilangkan pilihan domain atau pilihan domain tadi tidak akan muncul. Nah, setelah itu maka kita akan langsung melihat button hitung tadi, yang dimana kita akan deklarasi variabel untuk masa aktif dan jumlah bayar, yang dimana variabel jumlah masa aktif dan jumlah bayar ini menggunakan tipe data integer. Nah, di sini kita akan isi nilai variabel jumlah masa aktif dengan inputan masa aktif yang tadi telah kita tampilkan, bahwasanya kita menggunakan jumlah masa aktif sebanyak 12 bulan. Setelah itu jumlah bayar, maka akan ditampilkan jumlah bayar tersebut. Nah, setelah itu jumlah bayar ini
merupakan hasil dari harga hosting ditambah dengan harga domain dikali dengan jumlah masa aktif. Nah setelah itu button keluar, yang dimana apabila kita klik maka akan menutup proses berjalannya program atau program telah selesai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang array, yang dimana sini adalah tampilan dari program array tadi. Nah, dimana di sini kita akan membuat sebuah tampilan atau program tentang pemesanan cafe di sebuah cafe atau resto. Nah, di sini terdapat picture box. Kemudian di sini ada group box. Nah, di dalam group box ini berisi checkbox dan juga text box. Nah, setelah itu ada button, kemudian ada text box lagi. Nah, di sini kita akan mencoba menjalankannya. Jadi, misal kita ingin memesan sebuah meat lover sebanyak 2 jumlah. Setelah itu kita ingin memesan toffee coffee ini sebanyak 2, dan setelah itu banyak 2, dan green tea shake sebanyak 2. Setelah itu kita memesan beef spaghetti sebanyak 2 juga. Nah, setelah itu kita akan menekan tombol button untuk menampilkan total dari keseluruhan jumlah pesanan kita tadi, yang mana di sini total 285.000. Setelah itu kita akan input data atau uang yang akan dibayarkan, misalnya sebanyak 300.000. Maka akan kita klik enter. Nah, di sini akan kembali 15.000, akan muncul tampilan kembali 15.000. Nah, setelah itu kita akan menutup program. Nah, di sini kita akan lanjut untuk codingannya, yang dimana kita akan menginisialisasi dulu variabelnya, yang dimana variabel total dan bayar ini serta kembali ini menggunakan tipe data double. Nah, setelah itu variabel checkbox item ini dengan menggunakan checkbox, kemudian variabel harga menggunakan text box, begitu juga dengan variabel jumlah. Nah, setelah itu di sini akan menampilkan checkbox item, kemudian text box harga dan text box jumlah dengan nama-nama atau dengan jenis untuk membedakannya, seperti yang video yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Nah, setelah itu kita akan masuk ke tombol buttonnya, yang dimana tombol button ini menggunakan variabel i dengan tipe data integer. Nah, yang dimana ketika kita memasukkan ketika kita menceklis checkbox item tadi, maka akan memproses total tadi, yang dimana total ditambah dengan harga dikalikan dengan jumlah. Nah, setelah itu akan menampilkan total keseluruhannya, yang dimana total keseluruhannya nanti akan ditampilkan dalam bentuk rupiah. Nah, setelah itu pada teks bayar ini menggunakan
key press, yang mana key press ini adalah ketika program tersebut diklik enter maka akan program tersebut akan berjalan, yang dimana keycardnya adalah CHRW, yang dimana kemudian bayar ini sama dengan teks, akan menampilkan teks tampilan jumlah harga yang akan diinput. Setelah itu untuk kembali ini maka bayar input data bayar tadi dikurang dengan total, maka akan menampilkan jumlah kembalinya. Setelah itu program selesai.